Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonik Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea Bissau Umaru Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur Hypersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjuk tanda dari pusat komando nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari pelabuhan antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents.
Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev.
Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dari Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonik Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 2 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonik Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируйте состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur Hypersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Korosenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Korosenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Korosenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Korosenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Korosenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместные действия. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Korosenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Korosenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируйте состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Korosenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Korosenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Korosenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya. Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam,
Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan Dmitry Peskov, ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden. Padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Poroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya. Dikutip dari Daily Mail, Koroshenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam,
Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur Hypersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonik Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместные действия. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Korosenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Korosenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Korosenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Korosenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Korosenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir, tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu mereka memenuhi neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Korosenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Korosenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместные действия. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Korosenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Korosenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Korosenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur Hypersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki GROM atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki, pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosinko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Korosenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Korosenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonik Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Korosenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Korosenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Korosenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea Bissau Umaro Mokhtar Sissoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur hipersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya. Dikutip dari Daily Mail, Koroshenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam, namun ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder
dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember. B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Kerch, Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk boksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan minuman. Kondisi itu dianggap mereka seperti neraka. Sebelumnya pada Rabu 26 Oktober, Kremlin membuat pengakuan bahwa tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Rusia kembali memamerkan kekuatan nuklirnya dengan meluncurkan rudal balistik antar benua atau ICBM pada Rabu 26 Oktober. Peluncuran rudal itu dipantau secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam latihan nuklir tersebut, Rusia meluncurkan rudal ICBM yang memiliki bobot lebih dari 200 ton. Dikutip dari Fox News, rudal raksasa tersebut mampu mengangkut 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Kemudian, rudal ICBM juga dilengkapi dengan peluncur Hypersonic Vanguard yang mengadopsi teknologi penetrasi canggih. Dengan kemampuan ini, ICBM bahkan diklaim sebagai rudal paling unggul, baik dari segi kekuatan ledak maupun jangkauan jelajahnya. Selain memamerkan senjata nuklir, Rusia juga menerjunkan pasukan pencegahan strategis dari berbagai matra selama latihan. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu mengatakan, latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan Barat maupun Ukraina. Seluruh rangkaian latihan berjalan dengan lancar dan rudal yang diuji sukses mencapai target. Sebagai informasi, latihan nuklir ini dilakukan hanya beberapa hari setelah Rusia menuduh Ukraina akan menggunakan bom kotor. Bom kotor adalah senjata yang dibuat dari bahan radioaktif dan diklaim sangat berbahaya apabila meledak. Pasalnya, efek radiasi yang ditimbulkan dapat merusak sel-sel manusia. Terkait tuduhan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah membantahnya. Zelensky mempertanyakan alasan Rusia membuat tuduhan tak berdasar itu. Menurutnya, hanya Rusia yang mampu mengendalikan nuklir di daratan Eropa. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Rusia baru saja menggelar latihan nuklir besar-besaran pada Rabu 26 Oktober. Latihan tersebut berbeda dengan sebelumnya karena diawasi secara khusus oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pakar militer Rusia, Kolonel Igor Koroshenko mengklaim nuklir yang diluncurkan itu bisa melenyapkan Amerika Serikat dan Inggris dari muka bumi. Menurut Koroshenko, latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan militer negaranya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rusia siap melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu diserang menggunakan nuklir. Koroshenko bahkan menyebut secara jelas negara yang menjadi ancaman serius, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara itu diklaim bisa lenyap dari muka bumi apabila Rusia sudah meluncurkan nuklirnya.
Dikutip dari Daily Mail, Korosenko menyebut pernyataannya bukan bermaksud untuk mengancam. Namun, ia hanya berharap agar Amerika Serikat dan Inggris sadar bahwa Rusia tidak pernah bercanda soal nuklir. Sebelumnya, Presiden Putin mengawasi latihan nuklir tahunan yang dijuluki Grom atau Thunder dari Pusat Komando Nuklir Rusia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan latihan ini dirancang untuk melatih serangan besar-besaran. Latihan tersebut melibatkan uji tembak rudal balistik antar benua Yars dari Pelabuhan Antariksa Plesetsk Utara. Kemudian ada pula peluncuran ICBM Sineva oleh kapal selam nuklir Rusia di Laut Barents. Latihan tersebut digelar hanya berjarak sekitar 16 km dari negara NATO, yakni Norwegia. Amerika Serikat mulai melakukan langkah antisipasi jika seandainya terjadi perang nuklir. Negara yang dipimpin Joe Biden itu akan mengirim bom nuklir terbarunya, yakni B6112 ke Eropa. Senjata mematikan itu dijadwalkan tiba di negara sekutunya pada Desember tahun ini. Awalnya, bom gravitasi B6112 Amerika Serikat akan dikirim ke Eropa pada musim semi tahun depan. Namun, pengiriman dipercepat karena kekhawatiran terjadinya perang nuklir semakin meningkat. Bom tersebut rencananya akan didistribusikan ke situs penyimpanan di seluruh benua Eropa. Langkah itu dilakukan saat Presiden Rusia Vladimir Putin dan sekutunya mengeluarkan ancaman soal nuklir. Mereka berulang kali mengancam akan menggunakan senjata atom Rusia untuk melawan Barat selama perang di Ukraina. Dikutip dari Daily Mail, pengiriman bom milik Amerika Serikat ini telah menjadi pembahasan Menteri Pertahanan NATO di Eropa 2 minggu lalu. Namun saat dilaporkan ke Pentagon dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, informasi itu bocor ke publik. Sebagai informasi, hanya ada 3 sekutu NATO yang memiliki nuklir, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Namun, hulu ledak dan senjata yang digunakan untuk menyebarkannya tersebar di seluruh aliansi. Aliansi tersebut sebagian besar mempertahankan senjata nuklir strategis yang dapat memusnahkan kota atau bahkan negara. Namun, NATO juga memiliki persediaan senjata nuklir taktis yang lebih kecil dan dirancang untuk digunakan dalam pertempuran demi keuntungan taktis. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menuduh Amerika Serikat. Putin menyebut Amerika Serikat memberi perintah kepada Ukraina agar mundur dari negosiasi damai dengan Rusia. Sementara Rusia menyebut teks pembicaraan damai tersebut telah dipersiapkan. Tudingan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan Putin mempercayai Washington turut campur dalam keputusan Ukraina, termasuk menarik diri dari negosiasi damai Rusia dengan Ukraina. Diketahui sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sempat menyatakan diri siap melakukan pembicaraan damai dengan Putin. Namun pada Rabu 26 Oktober 2022, Zelensky secara mantap menolak kemungkinan melakukan pembicaraan tersebut dengan Rusia. Ukraina menyebut tidak akan bernegosiasi dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden, padahal Moskow telah merencanakan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Diketahui Putin sempat mengirimkan pesan khusus kepada Zelensky. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mokhtar Sissoco Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober silam. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan, sehingga Putin sangat terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky.
Presiden Rusia Vladimir Putin disebut mengirimkan pesan khusus terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Guinea-Bissau Umaro Mohtar Sisoko Embalo dalam pertemuannya dengan Zelensky di Kiev. Sebelumnya, Embalo sempat melakukan pertemuan dengan Putin di Moskow pada Selasa 25 Oktober. Menurut Embalo, Putin menekankan soal digelarnya dialog langsung antara Moskow dan Kiev. Embalo mengatakan Putin menilai dialog tersebut sangat penting untuk tindakan di masa depan. Kepada awak media, Embalo mengatakan bahwa Putin terbuka untuk bernegosiasi dengan Zelensky. Menanggapi pesan Putin tersebut, Zelensky dengan sinis mengatakan bahwa apabila ingin membangun jembatan damai, maka tidak boleh melakukan peledakan pada infrastruktur. Hal ini merujuk pada serangan Rusia yang menargetkan pusat energi Ukraina yang membuat 1 juta warga mengalami pemadaman listrik bergilir. Disebutkan bahwa serangan ini sebagai balasan atas ledakan yang terjadi di jembatan Crimea beberapa waktu lalu. Zelensky melanjutkan bahwa dialog harus diawali dengan rasa hormat terhadap satu negara ke negara lain, termasuk menghormati integritas teritorial, kedaulatan, dan perbatasannya. Awal bulan ini, Putin mengutip penolakan Ukraina untuk berbicara sebagai alasan dibalik tidak adanya negosiasi antara kedua negara. Ia juga mencatat bahwa selama pembicaraan yang dimediasi Turki pada akhir Maret, Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan awal, namun Kiev mendadak berubah. Tidak hanya itu, Zelensky juga menandatangani dekret yang melarang negosiasi apapun dengan Putin. Zelensky mengatakan akan bernegosiasi apabila rezim kepemimpinan Rusia berubah. Australia akan mengerahkan 70 tentara ke Inggris guna membantu pelatihan pasukan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dalam keterangannya. Marles berujar pasukan Australia akan tiba di Inggris pada Januari dan bergabung dengan latihan internasional yang dipimpin Inggris. Melatih para pasukan Ukraina, tentara Australia tersebut tak akan ikut masuk ke zona perang. Tak hanya pengiriman tentara untuk pelatihan, Australia juga akan mengirim bantuan militer berupa 30 kendaraan lapis baja tambahan untuk mendukung Kiev melawan invasi Rusia. Diketahui Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar yang mendukung Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan, serta telah melarang ekspor biji aluminium, termasuk bauksit ke Rusia. Di samping itu, Australia juga telah menjatuhkan sanksi pada ratusan individu dan entitas Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, berterima kasih kepada Australia atas pemberian bantuan tersebut. Dengan pemberian paket bantuan terbaru, membuat Australia telah menggelontorkan dana sekitar 425 juta dolar Amerika Serikat untuk Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022. Selama beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam serangan baliknya. Pasukan Ukraina dilaporkan bergerak maju ke wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Mereka menimbulkan ancaman yang berbahaya terhadap tentara Rusia. Di sisi lain, Rusia mengeluarkan peringatan uji coba senjata nuklir profil tinggi. Rusia juga menuding Ukraina memerintahkan 2 organisasi untuk menciptakan bom kotor, sebuah senjata peledak yang dicampur dengan material radioaktif. Ukraina membantah tudingan Rusia tersebut. Video yang memperlihatkan sejumlah tentara Rusia yang berada di garis depan muncul ke publik. Dalam video itu, mereka mengungkapkan kekesalannya kepada negaranya sendiri. Para tentara itu turut mengungkapkan kondisi mereka yang seperti neraka. Tidak jelas di mana video itu diambil atau kapan pengambilan gambarnya. Dalam video itu, sejumlah tentara Rusia mengaku diterjunkan tanpa pelatihan sebelumnya. Mereka juga mengaku harus merogoh kocek sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seorang tentara lainnya mengungkapkan rasa frustasi dan kebingungannya atas situasi yang ia rasa tanpa harapan. Pasalnya, selama di medan perang, mereka mengaku tak memiliki senjata hingga amunisi. Tak hanya itu, mereka juga mengaku tak memiliki makanan dan tentara Rusia mengalami masalah dengan peralatannya. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia membenarkan ada masalah dengan peralatan di kalangan tentara Rusia. Berbagai langkah telah diambil pihaknya untuk mengatasi hal ini. Sejumlah laporan kemudian muncul yang menyebut kurangnya pelatihan terhadap tentara Rusia yang diterjunkan dalam perang di Ukraina.
Rusia kini sedang menggelar latihan nuklir besar-besaran yang melibatkan rudal, pesawat, dan kapal selam. Pakar menyebut latihan nuklir besar-besaran ini dilakukan untuk menyiapkan serangan terhadap Inggris dan Amerika Serikat. Kolonel Igor Koroshenko mengatakan serangan tersebut digunakan untuk menghapus Inggris dan Amerika Serikat dari peta. Latihan ini dilakukan setelah Putin mengancam Barat dengan persenjataan nuklirnya karena mendukung Ukraina. Bahkan Rusia menyebut bisa menyerang satelit komersial Barat sebagai pembalasan lantaran satelit itu digunakan untuk membantu upaya perang Ukraina. Latihan nuklir besar ini dipantau langsung oleh Vladimir Putin. Latihan rudal, kapal selam, dan pembom kemarin adalah untuk menunjukkan kemampuan negaranya untuk melakukan serangan balasan yang luar biasa jika negara itu akan diserang menggunakan nuklir. Jika suatu hari Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan nuklir, Koroshenko mengatakan Inggris akan tenggelam di bawah Samudra Atlantik.